Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Fatul Jannah dengan NPM 2201060020. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pada kalkulus integral, yaitu sifat-sifat integral tentu. Nah, sebelum kita masuk pada materi, teman-teman harus ketahui dulu nih, yaitu sifat-sifat integral tentu. Yaitu yang pertama ada integral dengan batas a sampai a fx dx sama dengan 0. Yang kedua ada integral dengan batas a sampai b fx dx, yaitu hasilnya sama dengan min integral b sampai dengan batas b sampai a fx dx. Kemudian yang ketiga ada integral dengan batas a sampai b konstanta dikali fx dx sama dengan konstanta dikali integral dengan batas a sampai b fx dx. Kemudian yang keempat ada integral dengan batas a sampai b fx plus minus dx dx sama dengan integral dengan batas a sampai b fx dx plus minus dikali integral dengan batas a sampai b gx dx. Kemudian yang kelima ada integral dengan batas a sampai c fx dx sama dengan integral a dengan batas a sampai b fx dx ditambah integral dengan batas b sampai c fx dx, di mana a-nya itu kurang dari b dan b-nya itu kurang dari c. Oke, kita masuk pada contoh sifat yang pertama. Nah, di sini ada integral dengan batas 4 sampai 4, 2x min 4 dx. Maka hasilnya sama dengan ini kan 2 ini kan merupakan konstanta, maka di sini bisa kita keluarkan menjadi 2 integral dengan batas 4 sampai 4 x min 2 dx. Nah, kemudian di sini kita akan mencari integral x min 2 dx, yaitu hasilnya setengah x kuadrat dikurang 2x plus c. Nah, kemudian 2 dikali integral dengan batas 4 sampai 4 x min 2 dx. Di sini hasilnya menjadi 2 dikali setengah x kuadrat dikurang 2x dengan batas 4 sampai 4. Nah, kemudian di sini tinggal kita jumlahkan ya, yaitu hasilnya menjadi x pangkat 2 min x dengan batas 4 sampai 4. Kemudian di sini tinggal kita substitusikan nih, sehingga hasilnya itu menjadi 0. Oke, selanjutnya contoh sifat yang kedua. Di sini ada integral dengan batas 0 sampai 2 x kuadrat dx sama dengan min integral dengan batas 2 sampai 0 x kuadrat dx. Nah, di sini langkah yang pertama kita cari dulu nih integral dari x kuadrat dx-nya, yaitu di sini hasilnya menjadi 1/3 x pangkat 3 plus c. Selanjutnya kita cari integral dengan batas 0 sampai 2 x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2. Nah, kemudian di sini tinggal kita substitusikan ya, sehingga hasilnya yaitu 8/3. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan buktikan ya, bahwa integral dengan batas 0 sampai 2 x kuadrat dx itu apakah hasilnya sama dengan negatif integral dengan batas 2 sampai 0
X kuadrat dx. Nah, maka min integral dengan batas 2 sampai 0 X kuadrat dx sama dengan, di sini kita cari dulu nih, kita cari dulu integral dari X2 X kuadratnya, yaitu hasilnya 1/3 X pangkat 3 plus C. Kemudian di sini kita tulis menjadi min integral dengan batas 2 sampai 0 X kuadrat dx sama dengan min 1/3 X pangkat 3 dengan batas 2 sampai 0. Kemudian di sini tinggal kita substitusikan ya, yaitu min 1/3 dikali 0 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 2 pangkat 3, yaitu menghasilkan 8/3. Nah, di sini hasilnya sama ya dengan yang ini tadi. Maka integral dengan batas 0 sampai 2 X kuadrat dx itu hasilnya sama dengan min integral dengan batas 2 sampai 0 X kuadrat dx. Kita masuk pada contoh sifat yang ketiga. Nah, di sini ada integral dengan batas 2 sampai 3 2x min 4 dx sama dengan integral dengan batas 1 sampai 3 x min 2 dx. Nah, kemudian di sini kita akan mencari integral x min 2 dx, yaitu hasilnya 1/2 x kuadrat min 2x plus c. Nah, kemudian karena 2 itu kan merupakan konstanta, maka di sini bisa kita keluarkan ya. Maka menjadi 2 integral dengan batas 1 sampai 3 x min 2 dx sama dengan 2 1/2 x pangkat 2 min 2x dengan batas 1 sampai 3. Nah, kemudian di sini tinggal kita substitusikan ya. Jadi hasil dari substitusi ini yaitu min 8. Jadi hasil dari integral dengan batas 2 sampai 3 2x min 4 dx itu min 8. Yang selanjutnya kita masuk pada contoh sifat yang keempat. Nah, di sini ada integral dengan batas min 1 sampai 2 x kuadrat min 2 dx sama dengan integral min 1 dengan batas min 1 sampai 2 x kuadrat dx dikurang integral dengan batas min 1 sampai 2 dx. Nah, di sini kita akan mencari tahu dari integral dari x pangkat 2 dx, yaitu 1/3 x pangkat 3 plus c. Kemudian menjadi integral 2 dx sama dengan kemudian ada integral 2 dx sama dengan 2x plus c. Ya, menjadi integral dengan batas min 1 sampai 2 x kuadrat dx dikurang integral dengan batas min 1 sampai 2 dx, yaitu hasilnya 1/3 x pangkat 3 dengan batas min 1 sampai 2 dikurang 2x dengan batas min 1 sampai 2. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya itu tinggal kita substitusikan, yaitu 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/3 dikurang 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 dikurang 2 dikali min 1. Nah, ini hasil dari ini itu 8/3 ditambah 1/3 dikurang, hasilkan 2 dikali 2, 4, kemudian dikurang 2 min 1 itu hasilnya 2. Nah, kemudian di sini tinggal kita jumlahkan, hasilnya menjadi 3 min 6, yaitu sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh sifat yang kelima.
Nah, untuk soal yang nomor 5 ini tuh sama dengan soal yang nomor 4 tadi ya. Jadi sekalian kita akan membuktikan walaupun ini tuh memakai sifat yang berbeda, apakah hasilnya akan sama atau akan berbeda. Nah, di sini ada integral dengan batas min 1 sampai 2 x kuadrat min 2 dx sama dengan integral dengan batas min 1 sampai 1 x kuadrat min 2 dx ditambah integral dengan batas 1 sampai 2 x kuadrat min 2 dx. Kemudian di sini ada integral x kuadrat dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Kemudian di sini kita integralkan yang integral 2 dx sama dengan 2x plus c. Kemudian integral dengan batas min 1 sampai 1 x kuadrat min 2 dx ditambah integral dengan batas 1 sampai 2 x kuadrat min 2 dx. Nah, kemudian ini hasilnya menjadi 1 per 3 x pangkat 3 min 2x dengan batas min 1 sampai 1 ditambah 1 per 3 x pangkat 3 min 2x dengan batas 1 sampai 2. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya tinggal kita substitusikan. Kemudian kita jumlahkan, sehingga di sini hasilnya min 3. Nah, jadi hasilnya sama ya dengan contoh dari soal sifat yang keempat tadi. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman. Sedikit pembahasan mengenai sifat-sifat dari integral tentu. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan untuk mempelajari pada materi-materi yang ada pada kalkulus integral. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.